Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajla nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim matta'ana Allahu bi tuli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah ilmu mereka mengalir sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kota Samarinda ada satu majelis namanya Majelis Darul Fata. Kajiannya membaca kitab setiap hari Rabu malam Kamis dengan tertibnya tertib thalabul ilmi, majelis ilmu, dan sudah menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab hadis. Dan kebetulan Ustadz Abdul Somad datang di Samarinda, maka ingin ikut ke dalam majlis, karena dalam hadis dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga maka ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada majlis taman surga di dunia itu? Kata Nabi, ada. Apa dia? Halaquz zikir, halaquz zikir, majlis zikir, majalisuz zikir. Dan di antara majlis zikir adalah majlis ilmu. Jadi ceritanya Abdul Somad datang ikut ke majlis ilmu Darul Fata yang dibimbing oleh Tuan Guru Zaini. Gimana? Jelas ceritanya kan? Jelas, ini penting, kalau tidak nanti bisa jadi fitnah. Jangan ada fitnah di antara kita. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau ada jamaah yang ditanya, atau bapak-bapak dari polisi, dari tentara, dari keamanan, alhamdulillah malam ini aman, tentram, damai karena semua ikut mengawal. Saya lihat tadi yang mengawal depan, ikuti satria katanya, pakai baju hitam, satria baju hitam. Hadir. Mudah-mudahan semua yang mengawal dapat pahala jihad fisabilillah. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ulun cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabat ulun sendiri. Jadi malam ini Abdul Somad datang menyambung silaturahim dengan Habib Alwi As-Saqaf. As-Saqaf, orang Indonesia susah nyebutnya As-Segaf. Salahkah Abdul Somad menyambung silaturahim dengan Ahlul Bait? Tidak. Jadi nanti kalau ada yang ditanya, kenapa tadi malam ada majlis, kan tidak boleh ada keramaian. Majlis ini memang tetap ada. Bahkan Covid pun ikut majlis. Majlis ini tetap ada. Sampai hari kiamat majlis tetap ada insyaallah. Lalu kemudian datanglah Abdul Somad bersilaturahim dengan para habaib. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang rajin menyambung silaturahim,
panjang umur, murah rezeki. Yang mestinya udah mau mati, nggak jadi mati. Yang rezekinya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala rezekinya. Nah, ini penting. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa saya pernah melihat video seorang ulama menjelaskan tentang Nur Muhammad SAW, mirip dengan Tuan Guru Zaini. Cuman di video itu kelihatannya lebih tua. Rupanya beliau Tuan Guru Zaini. Jadi kalau selama ini kita melihat orang di videonya, begitu kita ketemu, jadi saya malam ini ketemu orang yang saya rindukan selama ini, ketemu fans saya. Mudah-mudahan kerinduan saya ini membuat kami masuk surga. Jamaah ikut juga, bukan kami berdua aja. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada tenda pada hari itu. Yang tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Tapi mohon maaf tukang tendanya. Tapi ada yang dapat naungan. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Malam ini kami bertemu karena Allah di majelisnya hadis Rasulullah, di majelisnya majelis ahli bait Rasulullah, dan andai pun berpisah kami juga berpisah karena Allah insyaallah. Mudah-mudahan kami idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jaha tahasadu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya ingin mencari al-mala, cari duit, wal jaha, cari popularitas, tahasadu, mereka pasti akan hasad, akan dengki, akan dendam, akan busuk hati. Andailah tuan-tuan guru hasad, mereka akan mengatakan, ngapai Abdul Somad datang kemari? Tapi mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan kebersihan, ketulusan hati mereka menular sampai ke kita semuanya. Itulah yang ingin Abdul Somad datang malam ini, datang ke majelis ilmu, bisa bersilaturahim dengan Tuan Guru. Tuan Guru Zaini belajar di Yaman. Yaman disebutkan dalam hadis Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam, berikan berkah pada negeri Yaman. Doa Nabi SAW dikabulkan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan beliau mendapatkan kehormatan itu. Apa bukti kebenaran Nabi SAW bahwa Yaman itu mendapatkan keberkahan? Sekian ratus tahun setelah Nabi SAW meninggal, barulah orang berkata, oh, ini bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Supaya tidak sama antara Ali cucu dengan Ali kakek, maka digelar dia dengan Zainal Abidin. Karena sujudnya sampai 1 hari semalam 1000 kali sujud, bergelar dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Karena zikir, tasbih, tahmid, takbirnya banyak, maka dia dikenal dengan perhiasan orang-orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin. Dia punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidhi. Sayyidina Ali Al-Uraidhi punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad punya anak lagi Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad, Irak menuju Tarim, Hadramaut, Yaman. Lalu kemudian
dari Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir inilah lahir pada ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-Sayyaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Al-Habib Alawi as-Saqaf, as-Sayyaf, yang ada di sebelah Tuan Guru Zaini. Lalu kemudian Al-Idrus, lalu kemudian Al-Haddad, lalu kemudian Al-Jifri, lalu kemudian bin Yahya, lalu kemudian salah satunya adalah bin Syihab. Salah satu kecurutan bin Syihab itu, itulah dia Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita semua adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Guru Zaini, sanad keilmuan beliau bersambung dengan para habaib itu. Karena para habaib itu berkumpul, maka ada orang yang memanggil ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Karena penghuni tarim itu adalah terdiri dari para ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ini mesti saya jelaskan ini semua. Jangan nanti ditanya kenapa Abdul Somad datang, enggak tahu. Jelas Abdul Somad dijelaskannya satu-satu kenapa dia datang ke majelis Tuan Guru Zaini tadi malam. Berapa poin yang dia jelaskan? Hampir 10. Saking banyaknya saya nggak ingat. Yang nggak ingat nggak apa-apa, tinggal ditonton aja di channel-channel kita, channel kajian-kajian kita, diantaranya channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mohon maaf Tuan Guru. Saya tak ingin merubah majelis Tuan Guru, majelis ilmu menjadi majelis fuqaha. Tapi saya kadang keceplosan. Poin yang keempat, saya bisa ketemu dengan Habib, saya ketemu dengan Tuan Guru, tapi ini ada orang-orang yang memfasilitasi. Bil khusus almarhum Tuan Guru Kiai Haji Husni Tamrin, untuk beliau dan keluarga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga anak cucu beliau insyaallah dijadikan saleh dan salihah min huffazil Quran wal hafizan. Tuan Guru Kiai Haji Husni Tamrin sedang mengajarkan pada kita lewat majelis malam ini bahwa kalau mau umur panjang, tidak meninggal sampai hari kiamat, adalah tinggalkanlah tanah wakaf dan majelis ilmu. Bahwa kita akan meninggal dunia, tetap akan ada penggantinya. Meninggal Kiai Haji Husni Tamrin, datang penggantinya. Meninggal penggantinya, datang Tuan Guru Zaini. Insya Allah sampai hari kiamat majelis ini tetap hidup insya Allah. Ini pelajaran bagi kita semua. Ada ceramah, ada khutbah, ada tablik akbar yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke akal kita, masuk ke hati kita. Tapi ada yang nasihat diam. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Mana dia? Nih yang dilakukan oleh Kiai Haji Husni Tamrin. Beliau membuat majelis sampai hari ini. Politik boleh berganti, kekuasaan boleh berubah, rezim boleh bertukar, tapi majelis ilmu tetap hidup sampai akhir zaman insyaallah. Lihatlah majelis ilmu para habaib. Yaman pernah dikuasai oleh komunis, Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafiz termasuk menjadi korban keganasan komunis, sehingga beliau menjadi seorang yatim. Lalu kemudian ulama-ulama dibantai, tapi majelis ilmu tetap hidup. Kekuasaan berubah dari kerajaan menjadi presiden, berganti, silih berganti, tapi majelis ilmu tetap hidup. Apa yang terjadi? Orang berdatangan ke Tarim, ke Hadramaut, Rubat Tarim, Darul Mustafa, ke Ahqaf University. Ilmu. Kalau ilmu yang kita perjuangkan, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kelima, saya sebetulnya malu dengan Tuan Guru karena saya di mana-mana tablik akbar, pengajian, enggak baca kitab. Sedangkan majelis Tuan Guru baca kitab. Khatam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, baca Arba'in Imam
An-Nawawi, khatam Arba'in, baca lagi kitab selanjutnya. Selalu saya mengatakan, saya ini ring 3. Jadi ring 1 itu memang orangnya memang udah mau ngaji. Ring 1. Ini yang bersama Tuan Guru, bersama para habaib, datang bawa kitab. Saya menghadapi jamaah yang jangankan mau ngaji, dekat masjid takut. Makanya saya selalu buat tabligh akbar di stadion, di tanah lapang. Memang sengaja saya minta, jangan buat di masjid. Karena jamaah saya ini orang yang takut ke masjid. Dia beberapa kali ke masjid, kawan dia 2 kali ke masjid meninggal. Nah, jadi dia trauma. Nah, makanya dibuatlah di stadion supaya mereka mau datang. Jadi jamaahnya memang ring 3. Makanya kadang ngomongnya pun nggak beraturan, kadang penuh dengan canda gurau, tidak baca kitab. Tapi Tuan Guru Zaini membaca kitab, menghatamkan kitab. Majelis-majelis inilah majelis ilmu. Inilah majelis ilmu bersanad dari Tuan Guru Zaini kepada guru beliau, kepada guru-guru beliau, sampai kepada Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, dari Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi kepada guru beliau Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dari Imam Al-Bukhari kepada guru beliau Abdullah bin Maslamah, dari Imam Abdullah bin Maslamah kepada guru beliau Imam Malik bin Anas, dari Malik bin Anas kepada guru beliau Imam Abu Zinad, dari Abu Zinad kepada Al-A'raj, dari Al-A'raj kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din. Sanad, silsilah keilmuan ini dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Jadi kalau kita dengar ada orang ngomong semaunya saja, itu tidak bersanad. Dan zaman sekarang memang orang tak bersanad. Kalau Tuan Guru mengajar, ada sanadnya. Haddatsana Syekh, haddatsana fulan, haddatsana Habib, haddatsana akhbarana amba'ana, haddatsana akhbarana amba'ana. Orang sekarang enggak, haddatsana Google wa akhbarana YouTube. Taba yatubu YouTube. Alhamdulillah, majelis-majelis seperti ini mesti dihidupkan terus. Mudah-mudahan akan lahir majelis-majelis baca kitab. Baca kitab ini. Karena kalau kita tidak kembali kepada kitab yang ditulis ulama, maka akan hanyutlah kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Yang poin yang kelima, bahwa tadi kata Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mudah-mudahan bisa menjelaskan hadis ini. Jadi saya pun tidak mau keluar dari bingkai ini. Saya jelaskan kronologis dari awal, hikmah-hikmah. Hadis yang dibacakan tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ada orang yang memberikan onta kepada Nabi, ada yang memberikan kuda kepada Nabi, ada yang memberikan tanah kepada Nabi. Lalu datanglah Ummu Sulaim. Aku tidak kaya seperti mereka ya Rasulullah, tapi aku berikan anakku. Umurnya waktu itu 10 tahun. Lalu Nabi mendoakan anak kecil itu. Kata Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Anak yang didoakan Nabi itu namanya Anas bin Malik. Dan doa Nabi dikabulkan Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Ketika orang lain berkebun, kebunnya setahun panennya cuma sekali, kebun Anas bin Malik setahun panen 2 kali. Dan ketika dihitung anak cucu keturunan Anas bin Malik sebelum dia meninggal, anak-anaknya, cucu-cucunya hampir 100 orang. Begitulah barokah dari doa Nabi SAW. Makanya saya setiap ketemu jamaah, dia bawa anaknya, Ustaz doakan anak saya. Doa itu yang saya bacakan. Allahumma aksir amwalahu wa waladahu. Dengan doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Saya campur dengan doa untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir amwalahu wa waladahu. Terus anak-anak itu banyak kebunnya Pak Ustaz. Saya enggak nanya. Tapi saya berharap mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi
Ketika mau masuk ke hotel, datang bawa anak kecil. Doakan Pak Ustaz. Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Allahumma aksir amwalahu waladahu. Cuman di zaman dulu, Sumayyah, Ummu Sulaim cuman minta itu aja. Ibu-ibu sekarang enggak. Setelah itu bisa foto Pak Ustaz. Namanya at-tabarruk bitaswir. Lalu kemudian Anas bin Malik tadi pun membawakan sendal Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Nabi tak pernah mengatakan uff kepada aku. Begitulah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang lembut kepada anak muda, biasa. Ustaz Somad itu lembut sekali kepada anak muda yang umur 25 tahun. Dia bukan lembut, takut. Gagah perkasa. Tapi anak umur 10 tahun, kalau Ustaz Somad baik kepada anak umur 5 tahun, iya, karena sedang lucu-lucunya. Tapi anak umur 10 tahun nggak lucu lagi. Tapi Nabi SAW bisa lembut kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lalu apa kata Sayyidina Anas? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Itulah dalil mencium telapak tangan guru. Sekarang banyak orang nanya, kenapa mencium telapak tangan guru Zaini? Mengapa cium telapak tangan Habib? Mana dalilnya? Kira-kira bisa tidak Sayyidina Anas berkata, aku mencium telapak tangan Nabi lebih harum daripada semerbak kasturi. Kira-kira semerbak kasturi itu datang sendiri atau dicium? Kan dicium. Cium telapak tangan Nabi. Tapi telapak tangan saya kadang-kadang aja harumnya. Waktu parfumnya masih banyak. Sekarang dilarang cium telapak tangan karena takut Covid. Mudah-mudahan Covid ini segera pergi. Kabarnya Covid-19 mau pergi, Covid-20 ngantri. Na'udzubillah. Allahumma dafa'an al-wala' wal-waba. Allahumma dafa'an al-waba. Allahumma dafa'an al-waba. Allahumma dafa'an al-waba. Itu poin kelima tentang Sayyidina Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Basrah, Irak. Adapun sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Makkah adalah Abu Tufail. Kata Nabi SAW, la yabaqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana. 100 tahun setelah aku ini, tidak lagi ada orang di atas muka bumi ini meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah, mukjizat Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik meninggal sebelum tahun 100. Dan Abu Tufail meninggal tahun 100. Itu menunjukkan mukjizat. Dan setelah tahun 100, tidak lagi ada sahabat Nabi itu meninggal dunia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dialah Anas bin Malik, salah satu dari 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, karena dia di rumah Nabi, karena dia sholat dengan Nabi, karena dia bersama dengan Nabi. Kita yang tak bisa dengan Nabi, paling tidak bersama dengan pewaris para Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Kita yang tak sama dengan Nabi, paling tidak bisa bersama dengan zurriyat Nabi. Kalau bisa, alhamdulillah. Yang tidak bisa, usahakanlah. Yang belum tahu, dikasih tahu. Yang sudah dikasih tahu, enggak juga mau tahu. Ini Samarinda di tepi laut, tepi sungai, sungai Mahakam. Maksud Pak Ustadz, ya paham sendirilah. Lalu kemudian setelah periwayat hadis, poin yang ke-6, la yu'minu ahadukum. La tidak, yu'minu beriman. La yu'minu tidak beriman. Tidak beriman berarti kafir. Enggak. Maksudnya la yu'minu di situ kamalul iman. Bukan maksudnya tidak beriman kafir. Enggak. La yu'minu lam yakun imanan kamilan. Imannya tidak sempurna kalau dia tidak melakukan ini. Andai dia tidak melakukan ini, ada imannya, cuman enggak sempurna. Sedangkan kita mau segalanya itu sempurna. Kadang inilah manusia ini, mobil mau sempurna, rumah mau sempurna, keluarga mau sempurna, pas iman, ya cukup-cukup aja lah Pak Ustadz. Ya nggak bisa begitu. Maka poin yang ke-6 adalah la yu'minu, kamu tidak akan beriman.
tidak sempurna imanmu sebelum engkau melakukan ini. Apa itu? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau cinta kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau engkau cinta, suka pada tasbih ini, sayang betul engkau pada tasbih ini, cinta betul engkau pada tasbih ini, maka begitu jugalah cintamu ketika dia berada di tangan temanmu. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ma tasbih li nafsi, pada dirinya, sebagaimana dia suka tasbih ini ada pada dirinya, begitu jugalah kalau dia suka tasbih ini berada di tangan saudaranya. Aslinya tadi sebelum majelis ini, tasbih ini di tangan Sayyid Alwi, tapi kemudian Sayyid Alwi ingin tasbih ini berada di tangan saya, diberikannya ke saya, makanya saya pegang tasbih. Entah beliau tahu bahwa kajian malam ini tentang itu biar supaya mudah saya menjelaskan, wallahu alam. Tapi dengan adanya tasbih ini mudah saya jelaskan. Kenapa Ustadz gulung begini? Kalau begini kepanjangan, maka saya gulung dua. Jangan sampai nanti ada yang, kenapa Ustadz Somad begitu? Biar tasbih pahalanya double. Enggak, bukan itu maksud. Syukran jazakumullah. Masya Allah. Dr. Abdurrahman, beliau dari Mesir tamat 96, saya baru ke Mesir 98. Jadi beliau ini kalau menurut strata ilmu kakek saya di atas. Tapi beliau tuangkan saya air minum. Beliau sedang mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau air minum itu terasa nyaman, enak, mengalir di tenggorokanmu, begitu jugalah dia mengalir di tenggorokan saudara. Maka dituangkan beliau. Sedangkan Tuan Guru Zaini tadi waktu kami makan, dituangkan beliaulah saya sup surba. Daging apa tadi Tuan? Hah? Kambing. Kasihnya kambing. Sebagaimana kambing, jangan dibayangkan. Sebagaimana kambing itu enak mengalir di tenggorokanmu, begitu juga di tenggorokan saudaramu. Maka begitu saya duduk, dituangkannya, diambilkannya piring, dituangkannya nasi, diletakkan lagi daging. Saya mohon maaf Tuan Guru, tak bisa saya makan semuanya karena perut saya kecil. Dulu berat saya kalau saya timbang itu 49 lebih sedikit, kurang 50. Lalu kemudian sejak Covid mulai Maret saya berhenti keliling. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tak pergi-pergi. Tadi saya timbang di hotel naik 6 kilo, 56. Berarti sebulan sekilo. Ditambah lagi tadi barokah surbah dari Tuan Guru Zaini, ini pulang mau saya timbang lagi. La yu'minu ahadukum. Dan Masya Allah tabarakallah, hadisnya baru dijelaskan, tapi saya sudah dapat keutamaannya duluan. Sebagaimana tasbih itu langsung, sebagaimana air minum itu langsung, sebagaimana surbah itu langsung. Tadi turun dari hotel, tiba-tiba datanglah, saya tadi turun dikawal keliling, banyak betul pengawal saya, karena sekarang kan banyak orang gila. Walaupun di Samarinda tidak ada. Pas saya turun di lantai bawah, tiba-tiba datang orang rambutnya panjang. Datang rupanya pengawal nggak ngasih dekat, ngawalnya. Rupanya dia mau ngasih saya cincin. Nah, ini yang sedang saya pakai. Karena mau ngasih cincin, langsung saya boleh gitu. Saya yakin dia senang sekali dengan cincin ini, dan dia ingin la yu'minu ahadukum, kau belum beriman, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai sebagaimana senang dia berada di tanganmu, begitu jugalah dia berada di tangan saudaramu. Maka Masya Allah tabarakallah, lama saya termenung, tapi rasanya tak ada yang kebetulan. Kenapa hadis bercerita tentang itu, dan sebelum hadis itu semua saya menerima itu. Jadi kalau memang betul Ustadz mau mengamalkan itu, mestinya Ustadz berikanlah itu kepada orang lain. Ada hadis lain, al hadiyah la tuhda.
Hadiah nggak boleh diberikan pada orang lain. Ada aja alasannya ngeles. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira adakah yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah? Tidak. Semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yang saya terima malam ini, orang-orang mulia yang saya temui, termasuklah hadis yang dikaji malam ini. Sehingga nanti ketika saya tua, saya bercerita ke anak cucu saya, waktu aku ke Samarinda, hadir di majelis Tuan Guru Zaini, hadis yang beliau kaji adalah ketika itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsih. Dan Nabi mengajarkan, kalau engkau cinta kepada saudaramu, jangan hanya dalam hatimu, tapi kau katakan. Maka malam ini saya katakan kepada Tuan Guru Zaini, inni uhibbuka fillah. Saya katakan kepada Habib Alwi As-Sagaf, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepada kamu berdua. Ulun cinta kepada pian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan karena cinta itu pula lah kita akan dibangkitkan bersama nanti. Almar'u ma'aman ahab. Kalau cinta sama Tuan Guru, ya di padang mahsyar sama Tuan Guru. Kalau cinta sama Habib, dia padang mahsyar sama Habib. Kalau cinta sama nggak boleh disebut, sensor. Ya sama itulah nanti di akhirat. Saya segan nyebutnya, ini majelis ilmu. Kalau di stadion saya sebut. Kita akan dibangkitkan bersama. Sebetulnya hiruk pikuk beberapa hari ini hanya cara Allah mau melihatkan pencinta siapa yang sedang tampil di sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi skenario Allah Ta'ala, Allah mau tunjukkan ada tentara yang pencinta Habib, ada yang polisi pencinta Habib, ada yang satpam pencinta Habib. Dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa sampai 7 Pak Ustadz? Tawaf 7 kali, habis itu tahallul. Hari juga cuman sampai 7. Abdul Somad ada aja alasannya. Yang ketujuh, bahwa majelis ilmu itu majelis mendatangkan turunnya rahmat dan barokah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan kata surah, para penjelas hadis, yang dimaksud kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab yang menjelaskan tentang risalah Allah. Termasuklah kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab aqidah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Makanya kalau ada yang di majelis Darul Fatah ini ada yang ketiduran, itu menunjukkan hatinya tenang. Karena kalau orang yang stres nggak bisa tidur. Orang sampai makan obat tidur biar supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Dia begitu ngelihat ustadz langsung tertidur. Itu kan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wasyat bihimur rahmah. Mereka diliputi rahmat Allah. Dan kita masuk surga itu karena rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Dan yang ketiga adalah haffat bihimul malaika. Bersama kita malam ini hadir para malaikat-malaikat. Yang enggak percaya kepada malaikat, ya enggak apa-apa. Mana malaikat itu? Kalau memang ada malaikat, itu mana dia? Mana? Tenang aja, nanti datang juga. Malaikat maut pasti datang jumpa itu. Kau percaya tak percaya, malaikat maut pasti datang. Hitler tak percaya malaikat maut, mati. Fir'aun tak percaya malaikat maut, mati. Memangnya kalau percaya mati, kalau nggak percaya nggak mati, nggak mati juga. Malaikat maut itu tetap datang kepada orang yang percaya maupun tak percaya kepada dia. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita yang hadir semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat.
Ya Allah, kata malaikat, mereka berkumpul malam tadi di Samarinda. Apa kerja mereka? Nobar, nonton bareng Real Madrid Barcelona. Itu tidak dibanggakan Allah, tapi dibanggakan karena mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Guru Zaini, Habib Abdul Somad, Daif Abdul Somad, tamu. Tak layak seorang tamu bersuara lebih daripada sahibul bait. Bayangkan kalau kita bertamu ke rumah orang, tiba-tiba menggelegar, itu kan namanya tamu kurang ajar. Terus kenapa Ustadz bersuara menggelegar? Ngusir setan. Mohon maaf, saya kurang adab, qalilul adab. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menolong saya di hadapan Allah SWT. Saya mau ketika saya mati, saya diberikan Allah husnul khatimah berkat doa dari Tuan Guru dan majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis-majelis berikutnya, saya mohon tetap doakanlah saya, walaupun tidak secara khusus, maka insya Allah mengalir kepada kita semua. Terima kasih Tuan Guru Zaini, terima kasih Habaib, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.